Bencana longsor dan pergerakan tanah terjadi di Garut, Jawa Barat. Belasan rumah warga terdampak kerusakan ringan hingga sedang. Detik-detik robohnya tembok menahan tebing setinggi 5 meter yang berada di permukiman warga Kampung Sawah Joho, Desa Singajaya, Garut, Jawa Barat, nyaris mengubur warga. Sebagian masyarakat yang melihat bencana longsor ini pun dibuat panik karena efek pergerakan tanah sangat terasa hingga membuat longsor tebing. Dari 32 bangunan rumah, sedikitnya ada 18 kepala keluarga terkena dampak kerusakan ringan hingga sedang. Dampak dari pergeseran tanah ini di Kampung Sawajo itu sebanyak 32 bangunan yang terdiri dari 18 kakak terdampak dan sisanya itu terancam, ditambah dengan fasilitas umum 2 berupa masjid dan balai ngaji. Dimungkinkan itu bisa bertambah lagi karena sampai saat ini masih terjadi pergeseran atau pergerakan tanah, sekalipun tidak secara signifikan. Petugas dari kecamatan setempat kini telah memberi imbauan kepada warga terdampak untuk waspada mengingat cuaca buruk masih melanda kawasan ini. Hal ini membuat warga yang rumahnya terdampak harus mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti rumah saudara, kerabat maupun tetangga. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Guna mengetahui kondisi terkini dari bencana longsor dan pergerakan tanah yang membuat belasan rumah warga terdampak kerusakan di Garut, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan reporter TV One Taufik Hidayah yang sudah ada di lokasi. Taufik, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi warga yang saat ini rumahnya terdampak, silahkan. Baik, bisa saya sampaikan bahwa informasi terkini atau data terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, yaitu jumlah terdampak rumah yang terdampak pergeseran tanah dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Singajaya, terutama di 2 desa, yaitu Desa Singajaya dan Desa Gandasari itu bertambah menjadi 64 rumah dari 32 rumah yang memang didata sejak awal beberapa hari lalu. Dan informasinya juga sejak Selasa kemarin pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan tanggap darurat bencana mengingat para warga atau yang terdampak ini harus diungsikan karena memang pemukiman mereka atau wilayah mereka sudah dinyatakan tidak layak untuk dihuni karena memang pergerakan tanah terus terjadi walaupun memang tidak signifikan. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun apabila masyarakat tetap tinggal di wilayah tersebut, maka potensi atau bahaya bisa mengancam keselamatan mereka. Sehingga untuk sementara waktu, sambil menunggu pencarian tempat relokasi atau tempat lebih aman yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat yang terdampak ini dari 64 rumah ini mengungsi ke tanah saudara, tetangga maupun kerabat yang memang lebih aman. Dan BPBD atau dinas terkait juga telah membuat dapur umum mengingat untuk memasok kebutuhan pangan para warga terdampak di wilayah tersebut. Selain merusak rumah, pergerakan tanah ini juga kabarnya memutus akses jalan desa sehingga warga yang ingin melakukan aktivitas menjadi terganggu sehingga mau tidak mau masyarakat pasca terjadinya bencana harus terhenti aktivitas sehari-hari seperti harus beladang, kemudian ke pasar atau mencari mata pencarian yang lainnya, demikian. Taufik, dari 64 rumah yang diketahui rusak, apakah itu termasuk rumah ibadah dan juga sekolah? Dan berapa total kepala keluarga yang memang terdampak sejatinya? Baik, betul sekali. Selain mengakibatkan rumah rusak, ada 2 fasilitas umum, yaitu madrasah atau tempat mengaji warga, karena memang ini merupakan di pelosok Garut, dan 1 masjid yang tertimpa longsor. Namun
Untuk jumlah kepala keluarga, karena memang ada di 2 desa, karena di sana belum ada posko pusat data, sehingga untuk sementara di wilayah desa Singajaya itu ada sekitar 20 kepala keluarga, dan untuk di desa Gandasari masih perlu pendataan lebih lanjut karena memang pergerakan tanah terus terjadi. Dan wilayah Garut Selatan memang kerap dilanda bencana seperti ini karena memang memiliki kontur tanah yang labil, sehingga ketika cuaca buruk atau hujan ekstrim terjadi, maka potensi pergerakan tanah termasuk bencana tanah longsor sering mengancam wilayah tersebut. Demikian. Taufik, ini kan wilayah Kecamatan Singajaya Garut dalam kondisi tanggap darurat. Apakah dari pemerintah setempat ini ada pengalihan bagi warga agar tidak kembali tinggal di wilayah tersebut? Betul sekali, sudah dilakukan imbauan oleh BPBD, termasuk dinas juga telah standby di sana, terutama dinas sosial, karena memang mendirikan posko darurat. Artinya posko darurat itu menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat, yaitu dari pangan, terutama kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, karena memang aktivitas sehari-hari mereka atau mata pencarian warga terdampak ini harus terhenti karena dengan adanya bencana ini. Selain itu, pagelaran MTQ tingkat kabupaten pun harus diundur karena memang adanya bencana ini yang tadinya akan dilaksanakan hari Selasa kemarin usai libur Lebaran, informasinya harus diundur antara hari Kamis atau Jumat karena memang ada bencana ini. Demikian. Baik, terima kasih Taufik Hidayat laporan langsung dari Garut. Hati-hati dalam bertugas, selamat kembali bekerja.